main-main. Dalam sebuah hadis qudsi Allah peringatkan, innallaha yabghadu thalatha wa bughdhihi thalathata minhum asyad. Ada 3 orang yang dibenci Allah. Allah benci dengan 3 golongan ini. Tapi 3 golongan yang kedua double kebencian Allah. Salah satunya Allah benci lihat orang kaya yang sombong, tapi Allah lebih benci lihat orang miskin yang sombong. Udah kreditan sombong. Ina, saya tidak melarang Ina suka pakai cincin, pakai gelang, monggo. Memang mereka ini kan melambangkan fitrahnya makhluk indah. Wanita itu melambangkan keindahan, pasti akan senang dengan indah-indah. Betul? Silakan, tapi jangan hilangkan keindahan akhirat hanya untuk mengejar keindahan dunia. Apa sih yang mau kita sombongin di dunia ini? Apa? Coba saya mau tanya. Merasa kita paling cantik di Lombok ini. Hello. Ngaca-ngaca. Kecantikan itu tidak akan abadi. Makin bertambah usia, kecantikan itu bisa pergi. Terus bertambah umur, makin hilang kecantikan kita. Boleh jadi waktu masih muda, ina-ina ini 1 kali senyum, banyak laki-laki tergoda. Tapi ingat ya, ketika sudah jadi nenek-nenek, 1 kali nyengir, berapa banyak laki-laki muda pingsan. Betul? Betul. Ini menunjukkan tidak ada yang kekal dan abadi. Betul? Merasa paling kuat, lalu mau sombong. Hello. Kekuatan itu ada waktu dan batasnya. Boleh jadi ketika engkau masih kuat, kanan kirimu mengenal dirimu otot besi katanya, urat kawat, leher beton, muka asbes. Saking mengerikan. Tapi ingat, ketika engkau sombong, satu-satu Allah cabut. Wa man nu'ammirhu nunakishu. Ibu makin bertambah usia, itu 1 persatu Allah cabut kenikmatan yang ada pada diri kita. Kalau Allah cabut, Allah kasih 1 penyakit saja, jangan main-main. Sehebat apapun tenaga kita, baru kena 1 penyakit, kita akan menjadi lemah. Nggak usah jauh-jauh, 1 aja deh, stroke. Jangan main-main, stroke itu berat. Jangankan stroke, segerobak berat. Apalagi stroke. Kecuali stroke restoran ringan. Betul? Betul? Ibu, dulu di kampung saya ada preman besar. Sombongnya minta ampun. Sombong minta ampun. Badannya kepetnya gede. Tato, gambarnya naga. Lihat tatonya aja orang keringat dingin. Tato seperti naga mau menerkam. Sombong, dolim, sering bikin kejahatan. Mungkin sumpah orang-orang dolim. Allah kasih penyakit stroke. Gak bisa ngapa-ngapa. Ngecil badannya, kurus, hilang ototnya, tinggal tulangnya. Tahu sekarang itu tatonya, gambarnya dari naga berubah menjadi cacing pita. Ternyata nggak ada yang bisa kita sombongkan. Ibu, ibu, merasa paling kaya, mau sombong? Nggak malu dengan korun. Kurang kaya apa korun? Emasnya nggak ketampung-tampung di gudangnya. Gudangnya pun kuncinya dari emas. Kemana korun? Karena kesombongan. Korun dan hartanya ditenggelamkan Allah ke dalam tanah. Itu sebabnya orang kalau gali tanah ketemu harta, yang diteriakin siapa? Harta korun. Karena ceritanya memang yang ditenggelamin korun. Coba waktu itu yang tenggelam Cukimin. Apa begini? Betul. Maka sudah-sudahlah,
yang baru punya cincin emas hadir acara kondangan, biar kelihatan cincin emasnya, pura-pura kadang-kadang nanya kamar mandi cincin. Habib Ustaz, waktu saya pertama ke Jakarta saya kaget lihat dunia Jakarta. Saya orang kampung, tinggalnya di Palembang, Sumatera Selatan. 2005 saya dikontrak SCTV, duet dengan Uci bertahun-tahun eksklusif. Sekarang udah nggak ada lagi TV yang berani eksklusif. Dulu terakhir saya dengan Uci, dibawa saya ke Jakarta, kaget lihat saya lihat tradisi Jakarta, kaget. Biasanya di kampung orangnya biasa-biasa, di Jakarta yang ditonjolkan adalah penampilan. Begitu saya diundang acara ceramah pernikahan, menunggu detik-detik saya naik ke panggung, di samping saya ada seorang ibu-ibu menor, dandanan cincinnya full 10 jari, masih kurang cincin dipasang di jari, dia pasang di jari kakinya. Ketahuilah kalau bapak ibu melihat ada wanita memakai cincin di jari kaki, itu menunjukkan dia ada kelebihan cincin. Saya nggak nanya guru, saya nggak nanya, saya lihat itu aja dari sini, aduh. Saya nggak nanya, dia negur. Habib Al-Habsyi, iya ibu, boleh ngobrol-ngobrol nggak? Boleh, ibu mau nanya apa, masalah apa, agama? Enggak, masalah cincin. Nggak ditanya lah sih, model begini kadang-kadang panjang umurnya Pak. Saya nggak nanya, cincinnya Masya Allah, dia sendiri yang ngasih tahu. Habib, ini bagus ya Habib, yang pasang bagus Habib. Ini harganya 45 jeti Habib, berlian terbaru. Saya coba palingkan wajah saya, masih dijual lagi. Habib, kalau yang ini harganya 25 juta. Palingkan lagi wajah saya, nggak sabar saya, dalam hati saya, buruan cepat saya panggil nama saya biar saya naik ke panggung. Dijual lagi saya, Habib, ini yang paling mahal dari tanah, ini 75 jeti. Subhanallah, baru 3 jari dia jelaskan, saya sudah merasa risih. Nama saya dipanggil Habib Ahmad Habsyi, dipersilakan menyampaikan tausiahnya naik ke atas panggung. Dalam hati saya, aman saya dari godaan setan. Begitu saya mau melangkah, masih sempat-sempatnya dia pegang baju saya. Habib, belum kelar, belum juga. Saya langsung bilang total aja, berapa total? Hadir acara pernikahan, cincin banyak, pura-pura tanya kamar mandi. Kepada panitia, maaf, kamar mandi di mana? Panitianya sudah sopan banget loh, ngasih lihat, ibu mau kamar mandi, lurus, belok kanan, paling ujung, biar kelihatan cincinnya. Dokter gayanya begini, oh di sana. Saya suka begini. Betul. Baru punya gelang banyak. Hadir acara pernikahan, biar ketahuan dengan yang di belakangnya. Ketika isi buku tamunya, gayanya beda. Ibu silakan isi buku tamunya, gayanya begini. Terima kasih ya. Sebenarnya bisa loh dia langsung ngambil pena menulis begini. Tapi kalau begitu, nanti yang ngantri di belakangnya nggak nampak gelangnya banyak. Jadi sebelum dia menulis ada gaya India sedikit. Terima kasih. Apa hubungannya pena dibawa dengan nyambung ya? Betul. Maksudnya biar orang di belakang dia dengar bunyi gelangnya. Di belakang dia ada juga yang pakai gelang, tapi nggak norak-norak amat. Nggak ada yang salting, salah tingkah. Gelangnya pun jelas bunyinya, kerincing lah dia kredit aja semua. Jangan main-main. Dalam sebuah hadis qudsi Allah peringatkan, innallaha yabghadu salasa wa bughdhihi salasata minhum asyad. Ada 3 orang yang dibenci Allah. Allah benci dengan 3 golongan ini. Tapi 3 golongan yang kedua double kebencian Allah. Salah satunya Allah benci lihat orang kaya yang sombong, tapi Allah lebih benci lihat orang miskin yang sombong. Udah kreditan sombong. Ina, saya tidak melarang Ina suka pakai cincin, pakai gelang, monggo.
Memang mereka ini kan melambangkan fitrahnya makhluk indah. Wanita itu melambangkan keindahan, pasti akan senang dengan yang indah-indah. Betul? Silakan, tapi jangan hilangkan keindahan akhirat hanya untuk mengejar keindahan dunia. Masih mau pakai gelang sebanyak apapun, saya ajarkan ada rahasianya biar gak sombong. Pakai gelang sebanyak apapun tidak akan sombong. Satu, jangan taruh di hati. Apapun yang ditaruh di hati itu akan bisa merusak hati. Ketika hilang bisa sakit hati. Makanya saya nggak pernah taruh duit di hati, di dompet. Ina. Yang kedua, sebanyak apapun gelang yang ada di tangan Ina, insya Allah nggak akan sombong. Bikin Ina tambah tawadu. Mau caranya? Mau tahu caranya? Pakai karet gelang. Coba praktekkan. Sebanyak apapun nggak akan ada yang begini, yang ada tawadu. Betul. Jadi ternyata memang guru sombong itu tidak pantas buat kita. Sekaya apapun kita, ujung-ujungnya mati pakaian kita sama. Hanya berapa helai kain kapan putih. Betul? Presiden, orang nomor 1 yang pernah menjabat di Indonesia, matinya coba lihat. Itu kain kapannya putih. Lihat, mulai dari Soekarno, presiden pertama, pernah jadi orang nomor 1 di negeri ini. Ketika meninggal dunia, kain kapannya warna apa? Putih melambangkan kesederhanaan, kepolosan dan ketulusan. Presiden berikutnya meninggal dunia, Soeharto, meninggalnya kain kapan pakai warna apa? Presiden berikutnya Gus Dur, meninggal dunia kain kapan warna apa? Putih. Habis ini meninggal siapa nih presiden? Presiden orang nomor 1 meninggal kain kapan putih. Apalagi kita. Saya nggak pernah dengar berita di koran orang Lombok paling kaya, seorang wanita sukses, meninggal dunia kain kapannya nggak pakai warna putih, warna pink. Ada lambang BTS, manik-manik fire, ada tulisan di tengah-tengah Hello Kitty. Siapapun dia, sekaya apapun kain kapannya putih. Jadi ini mengintikan pesan, kita nggak bawa apa-apa, yang dibawa cuma amal. Ibu, Fir'aun kurang apa sombongnya, melambangkan kesombongan dunia itu Fir'aun. Tapi kalau rajanya sombong dari makhluk Allah itu namanya iblis. Nabi Adam nggak pernah mewarisi kesalahan sombong. Nabi Adam itu cuma satu, tergelincir karena ketamakan. Kesombongan nggak ada. Disuruh makan yang lain boleh, cuma jangan deketi pohon. Karena rayuan iblis, setan, tergelincir. Makanya kata guru saya, kalau ada orang masih mau makan yang haram, menunjukkan ada ketamakan dalam dirinya. Padahal yang halal lebih banyak daripada yang haram. Ayo kita buka-bukaan, bicara makanan yang halal lebih banyak. Yang Allah minta haram cuma sedikit. Bipang. Nah, kemarin dipromosiin sama presiden, cakep banget promosiin babi di hari Ramadan. Kalau mau promosikan sesuatu yang haram, jangan di bulan yang mulia, Pak Un. Kalau mau mempromosikan yang haram, tunggu zamannya waktu yang haram. Ini Ramadan, bulan mulia. Tahu dirilah kalau kita merasa seorang muslim. Harus jaga, jangan nodai kemuliaan Ramadan. Dijaga, jangan mempromosikan kemaksiatan. Makanya Ramadan kalau bisa maksiat ditutup semuanya. Kalau diskotik ditutup, apalagi yang haram-haram. Gak tepat menurut saya menyebutkan makanan babi di momen yang sangat sakral dan suci, kecuali di momen Natal. Silahkan, saya tidak marah, silahkan. Cuma kalau di bulan Ramadan ini menunjukkan tidak pada tempatnya. Bukankah agama mengajarkan likulli makalin makamun, walikulli makamun makalun. Setiap tempat ada ucapannya. Setiap ucapan lihat-lihat tempat-tempatnya. Betul.
Tentu. Ibu, yang diharamkan apa? Dipang, babi, babi. Yang diharamkan sedikit, yang dihalali banyak banget. Mulai ayam apa sih kalau Lombok? Manok. Ayam apa sih khas Lombok ini? Kutilang. Hah? Oh, udah ganti ya. Ayam taliwang. Kalau di Indonesia kan namanya ayam taliwang. Kalau di Jepang itu namanya ayam teriyaki. Ibu tahu kenapa di Jepang ayam dinamakan teriyaki? Ayam teriyaki. Ayam teriyaki. Tahu kenapa di Jepang ayam itu dinamakan ayam teriyaki? Kalau kita ayam geprek, ternyata ada sejarahnya. Ayam-ayam di Jepang itu budak-budak, makanya harus diteriyaki. Loh Habib, kalau geprek itu ayam kita bandel-bandel harus digeprek. Ina, yang dihalalkan banyak ada ayam taliwang, ada gado-gado, ada somai. Coba cek, banyak yang halal. Jadi kalau masih mau makan bipang yang haram, pasti itu sudah pasti ada ketamakan dalam jiwanya. Orang tamak disuruh makan apapun tidak akan ada kata kenyang. Disuruh minum air laut pun sekalian, air laut disuruh minum akan tetap merasa kehausan. Yang diharamkan dari minuman sedikit cuma khamr, yang dihalalin banyak es teler, es dogan, es cendol, es pukat. Ya tolong bantu saya jualan apa? Es campur. Jadi kalau masih ada yang suka minum khamar, itu dipastikan kata guru saya ada ketamakan dalam jiwanya. Ina, Ina, mau tawadu, nggak sombong, cerminnya satu, belajar dari Nabi Muhammad. Tidak pernah merasa tinggi, padahal Nabi pernah menembus tempat tertinggi. Silakan buka perjalanan Mi'rajnya. Nabi itu pernah diangkat Allah dari bumi di bawah naik ke atas. Ketika di atas, Nabi kembali lagi ke bumi di bawah. Pernah nggak Nabi merasa tinggi? Padahal sudah nembus tempat tinggi, tapi begitu kembali ke bumi nggak pernah ada rasa merasa tinggi. Nabi bahkan yang lebih hebat ketemu dengan yang maha tinggi. Begitu kembali ke bumi, lagi-lagi nggak pernah merasa tinggi. Padahal yang Nabi ketemu adalah Allah yang maha tinggi. Nggak kayak kita, baru ketemu Jokowi sombongnya setahun, baru ketemu dengan Raja Salman sombongnya setahun. Saya ketemu Raja Dangdut nggak sombong. Nabi Mi'raj itu menitipkan pesan diantaranya, jangan jadi orang merasa sombong. Nabi sudah pernah merasa menembus level tertinggi Sidratil Muntaha. Tidak ada satu makhluk pun yang pernah sampai ke level itu kecuali Nabi. Tapi begitu kembali nggak pernah merasa tinggi. Nabi pernah berjumpa dengan yang maha tinggi, tapi begitu kembali ke bumi tidak ada sedikit pun di hatinya merasa tinggi karena sudah berjumpa dengan yang maha tinggi. Jadi sombong akan menghilangkan kemuliaan. Bapak Ibu coba lihat Fir'aun. Fir'aun itu sombongnya hebat luar biasa, ngaku Tuhan. Kemana ujungnya nasibnya? Sekarang terbaring di ruang kaca di Mesir. Ada dokter alumni Mesir, beberapa orang di depan kita. Nanti tanya dengan beliau, ajak beliau main-main ke Mesir. Lihat Fir'aun dari dekat. Saya berapa kali lihat Fir'aun untuk mengambil pelajaran. Ternyata begini orang yang selama ini sombong, hidupnya cuma di ruang kaca kecil, jadi tontonan, dilaknat, diejek, dihina. Orang yang sombong itu pasti akan berujung kepada kehancuran. Iblis sudah masuk surga, sombong, dikeluarkan, dilaknat, dipastikan neraka. Maka ada beberapa hal yang bisa menghilangkan kemuliaan. Satu, kesombongan. Contohnya iblis sudah di surga, hilang kemuliaannya karena sombong. Dua, ketamakan. Contohnya Nabi Adam sudah di surga, akhirnya dikeluarkan. Ketiga, yang bisa menghilangkan kemuliaan itu adalah kedengkian. Dosa pertama yang berujung pertumpahan darah di muka bumi ini, Habil dan Qabil, itu berawal dari kedengkian. Tentu, Ina, nanti main-main ke Mesir ya, lihat Fir'aun.
Mesir main deket kok, nggak jauh-jauh dan nggak jauh. Ini namanya kampung apa? Pantes. Benar guru bilang 5 kilo di sini ada Mesir katanya. Pantes tadi nampak di depan ada tulisan martabak Mesir. Martabak Mesir. Saya pernah bawa rombongan ke Mesir, masuk museumnya saya, masuk. Begitu masuk, Jamaah nggak salah. Habib, mana Firaunnya, mana? Jangan teriak-teriak, nanti Firaunnya bangun. Saya tangannya bawa wabahnya petugasnya. Ya aku ya, bifadlik warini fian mahal Firaun. Tiba tasya Firaun, imshi tawali tetrafuk. Firaun ada di lantai paling tinggi. Jamaah saya terjemahkan. Anak jamaah sekalian, menurut informasi petugasnya, Firaun ada di tempat yang paling tinggi di atas. Jamaah bilang, dasar kamu Firaun, udah mati masih merasa tinggi. Naik tangga saya. Ternyata begitu nyampe di pintu masuk Firaun, saya keringat dingin di pintu masuknya. Kenapa? Capek. Kan nggak ada lift naiknya Pak. Mengasih. Makin maju mendekat persis di pintu masuknya lagi, gemetar. Kalau tadi keringatan, sekarang gemetar. Kenapa? Tiketnya mahal. Diminta lagi biaya tambahan di atas. Sudah bayar di bawah, ternyata di atas mahal lagi bayar. Kata jam, Ustadz, kok mahal banget sih biayanya? Mau lihat Firaun aja udah mati bayar mahal. Dasar Firaun udah mati masih jual mahal. Dasar biangnya sombong. Dia bilang, jamaah, ilmu itu mahal, keluarkan uangnya. Ini mahal, jadi pembelajaran buat kita. Uang bisa dicari, ilmu belum tentu bisa diraih. Kita bayar. Tapi sekarang saya masih ingat jalannya, naik tangga, sini, masuk ada gang kecil, belok kanan dulu, belok lagi kiri. Nah, Firaun di sebelah sini nih Firaun. Ini mohon maaf ya, mohon maaf, nggak nyampe doang. Masuk, Firaun sebelah sini, Firaun. Ruang kaca. Begitu masuk, historis jamaah saya. Dasar tukang sombong, dasar. Dimaki-maki, ditunjuk-tunjuk, tapi masih sempat selfie dulu ya. Begitu selfie sama Firaun, ketangkep sama petugasnya Pak. Kan tahu sendiri galak-galak petugas bawa Mesir, dirampas handphone jamaah saya. Mamnu taswir, mamnu. Dia nggak tahu bahasa Arab. Inta ma ta'rif qaulul hina. Dia nggak ngerti. Jamaah saya cuma ngangkat tangan. Amin. Bikin doa. Saya bilang, dia lagi marah. Bukan saya doain. Amin, amin dong. Ada yang nggak paham lagi. Rupanya ada yang duluan sudah ngomong Al-Fatihah. Belajar ya sama guru kita, belajar sama guru kita, belajar dari dokter, belajar dari Habib. Walaupun sedikit-sedikit belajar bahasa Arab, malu orang nyumpahin dikirain doa, akhirnya bukan dapat berkah, dapat bencana. Malu. Belajarlah bahasa Arab walaupun sedikit, belajar. Ibu, saya pernah malu, terasa seperti kebakaran jenggot ketika pulang dari satu kota di Indonesia ini menuju ke Jakarta. Di atas pesawat guru ada pendeta menegur saya. Itu sudah menggunakan bahasa Arab Mekah. Pendeta, ya Habibi, ismak min? Hah? Ismak min? Siapa namamu? Kaget saya, matanya sipit. Nampak pendetanya. Saya bilang, inta ismak min. Sami'na kalama hajar najam. Dengar omongan kamu saya kaget. Kamu tamat dari pesantren mana? Dengan bangga dia bilang, bukan anak pesantren. Dari madrasah? Bukan. Kenalkan, saya pendeta. Saya seperti kebakaran jenggot. Dia bilang, dah ta'ajab ya akhi, jangan kaget.
Jakarta sudah pandai bahasa Arab. Ternyata diam-diam mereka mempelajari bahasa Arab. Kita nggak mau kalah. Gara-gara dia bisa bahasa Arab, sejak hari itu saya kuliah ngambil khusus bahasa Inggris. Ya satu-satu. From the experience, I study English. Do you understand? Yes. Orang saya nggak ngerti. Gara-gara itu saya kuliah ngambil bahasa Inggris. Kenapa? Malu dia bisa mempelajari bahasa kita. Kita kok nggak mau pelajari bahasa dia? Kalah satu langkah. Pendeta sudah pintar bahasa Arab, malu. Saya juga pernah malu juga loh. Pernah malu banget. Biar anak kecil-kecil kayak begini. Pintar banget ngomong Arab. Waktu saya ke Madinah. Bahasa Arab. Ina cobalah main-main ke Mesir. Lihat, biar tambah tahu. Ternyata orang sombong, gak ada apa-apa. Kurang hebat apa Fir'aun itu? Di zamannya saja sampai sekarang karyanya masih masuk 7 keajaiban dunia. Piramida itu bukan piramida ya. Piramidanya itu masih masuk 7 keajaiban dunia di abad modern ini. Kebayang nggak di abad zaman dia dulu bagaimana orang terkagum-kagum dia bisa bikin bangunan sehebat itu. Pasukan punya, jabatan ada, kekayaan, kegagahan, semua ada di Firaun. Tapi gara-gara sombong, kemana? Tidak happy ending hidupnya, hanya di ruang kaca. Badannya kurus. Jamaah saya lihat langsung histeris. Masya Allah, ini rupanya ya Firaun ya, sombong ya. Tapi kok hidungnya mirip Habib. Mentang-mentang sama-sama maju. Jadi yang tadi guru dia foto-foto sama Firaun ditangkap lah sama petugas, infonya dirampas. Menangis dia, Habib bantu saya, handphone saya itu belum selesai kreditnya Habib. Habib tolong Habib, saya nggak ngerti bahasa Arab, Habib amankan dong, dapatkan dong. Terpaksa lah saya keluar nasionalis saya. Di jelek-jelek begini, made in Indonesia. Tidak akan diam saya. Oleh bangsa saya diinjak-injak, tidak akan diam. Tidak akan diam saya kalau lihat saudara saya sebangsa tanah dan sebangsa air. Sama ya, sebangsa dan setanah air. Dilecehkan, dihina, bangkit saya. Hubul watan minal, saya maju, saya hadapi. Walaupun orang Mesir tahu sendiri badannya lebih gede dari saya, tapi saya coba maju, tidak takut saya. Kenapa? Jamaah yang dorong-dorong. Bukan saya, didorong. Ibu, jangan suka meremehkan saya. Saya kecil-kecil begini dulu tahun 2000 medali emas di tangan saya. Meragukan saya. Dulu saya sebelum aktif dakwah, saya dulu lucu Beb, cita-citanya pengen jadi atlet. Senang bela diri, senang banget. Gara-gara sering ditodong, dibekal, saya jadiin pelajaran. Saya belajar bela diri sampai mahir dan jadi atlet pencaksilat, ikut lomba, menang medali emas. Hampir ikut PON, sudah TC, sudah latihan, tinggal ikut mewakili provinsi saya. Ibu saya nggak ridho, lihat tangan saya hancur, marah ibu saya. Kamu saya lahirkan tidak dalam bentuk begini. Saya tidak ridho kamu mau jadi atlet, hobi berantem. Bukan berantem Umi, ini namanya keahlian. Umi tidak ridho. Saya nggak berani menjalani apapun tanpa ridho orang tua. Saya gantung sabuk, mundur last minute saya. Pulang kamu ke pondok, lebih baik kamu mengajar, berdakwah. Umi ridho. Dari situlah, tapi paling tidak saya sudah punya pegangan. 20 orang pernah saya hadapi. Kecil, nggak mundur tapi nggak mundur, anak keburu pingsan. Iya pala. Ina, saya didorong sama jamaah, saya hadapi orang Mesir itu.
Saya bilang, ya Syekh, maafkan, orang Indonesia nggak tahu aturan, maafkan. Kasih tahu orang kalian, selalu bikin gaduh di sini. Nggak kayak Malaysia katanya. Syekh, jangan bilang begitu. Malaysia itu penduduknya cuma 27 juta. Kami Indonesia waktu itu masih 270 kita, sekarang udah 300. Kami Indonesia 270 juta, belum 10%-nya Malaysia. Tidak layak kalau dibandingkan dengan Malaysia. Maafkanlah, tidak sengaja. Kasih tahu dia. Jamaah saya tanya, Habib tanya, kenapa nggak boleh diputus? Saya tanya, kenapa? Kata jamaah saya, Firaun nggak boleh diputus. Pokoknya Firaun nggak mau diputus. Saya bilang, Firaun katanya nggak mau diputus. Marah dia. Dasar kamu Firaun. Udah mati kamu bisa kasih cerita orang. Dasar sombong. Dihapus semua foto-fotonya di handphone. Untung dibalikin, tapi datanya semuanya dihapus. Firaun nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi sombong itu tidak menjadi jalan keselamatan. Maka sekali lagi belajar dari guru-guru kita yang hadir di sini dengan segala kelebihannya, keilmuannya, beliau tetap tampil menjadi orang tawadu. Kita doakan guru-guru kita, berkhusus semua para habaib, para kiai, para tuan guru yang hadir, alumni Salatiyah, alumni Azhar, alumni Yaman, berkhusus untuk Habibana Syekhina Ustadina Ad-Da'ilallah Al-Mujahid fi qawlihi wa fi'li Ustadz Sofian. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya, jaga istiqamahnya, mudahkan apa yang menjadi niat dan cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad